Kita sudah melakukan pengambilan proyektilnya dengan ukuran kaliber 5,56 untuk senjata laras panjang. Untuk sementara ini senjata apinya masih dalam daftar pencarian barang bukti. Selamat siang Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Maupun rilis kegiatan kita hari ini. Yang pertama adalah kegiatan yang beberapa hari lalu tindak pidananya sempat viral, yaitu penembakan yang dilakukan oleh tersangka atas nama Yuda kepada kakak iparnya, di mana posisinya kalau modus operandinya adalah karena sakit hati, dendam. Istri korban itu adalah kakak dari tersangka, jadi ada cekcok. Setelah itu tersangka mengeluarkan senjata api dan melakukan penembakan terhadap korban, di mana 3 peluru bersarang di tubuh korban, 1 di bagian perut sebelah. Kita sudah melakukan pengambilan proyektilnya dengan ukuran kaliber 5,56 untuk senjata laras panjang. Untuk sementara ini senjata apinya masih dalam daftar pencarian barang bukti karena pengakuan tersangka senjatanya dibuang ke sungai. Jadi kita masih proses pencarian. Namun proyektilnya sudah bisa kita angkat dari tubuh korban. Sementara ini korban masih dilakukan perawatan intensif di Rumah Sakit Mutiara Bunda. Mutiara Bunda di wilayah Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang. Nah, setelah itu kita masih melakukan pendalaman terkait dengan peran salah satu tersangka lagi. Untuk sementara ini masih DPO. Cuma kita tetap melakukan himbauan salah satu tersangka segera menyerahkan diri, sehingga nanti kita bisa dapat membantu proses penyidikannya. Karena dalam hal ini semakin cepat untuk proses penyidikan tentu akan membantu tersangka nanti dalam proses peradilannya. Lalu yang kedua terkait dengan tindak pidana pencuriannya, 363-nya di salah satu sekolah SMK di wilayah Kecamatan Wiralaga. Itu ada 10 barang bukti komputer. Jadi sini kita sudah menghadirkan komputer dan beberapa perangkatnya. Jadi sama tersangkanya juga Yuda beserta dengan 1 orang lain yang juga sudah kita amankan. Jadi ada 2 itu. Untuk pasal yang disangkakan, pertama adalah terkait dengan penembakan itu kita sangkakan dengan pasal 351 ayat 2 yang menyebabkan luka berat, itu ancamannya di atas 9 tahun. Dan yang kedua terkait dengan pencuriannya, pasal 363, kita juga melakukan atau ancaman pidananya itu juga di atas 5 tahun. Jadi itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan. 2 perkara, alhamdulillah kita cepat menanganinya, viral 1 hari selesai. Bagi proses terjadinya tindak pidana, sorenya kita sudah bisa mengamankan pelaku. Tentunya ini tidak terlepas dari peran masyarakat, tokoh masyarakat maupun himbauan-himbauan yang terus kita sampaikan untuk tersangka menyerahkan diri. Demikian. Nanya, pelaku itu ditangkap di daerah mana? Untuk pelaku kita amankan di wilayah Sumatera Selatan, tepatnya di Desa Sungai Ceper. Kebetulan anggota berangkat ke sana, nyebrang. Setelah itu melakukan komunikasi dengan beberapa tokoh di sana sehingga bisa kita amankan, kita bawa ke Mapolres Mesuji. Apakah melakukan perlawanan ketika dilakukan penangkapan? Untuk sejauh ini tidak, karena kita melakukan himbauan, jadi tidak ada perlawanan dari tersangka. Asal muasal senjata api legal tersebut sudah diketahui ya? Untuk asal muasal masih kita selidiki. Untuk tersangka masih belum mau menjelaskan. Yang jelas barang buktinya pengakuan tersangka masih dibuang di sungai, jadi kita masih proses pencarian. Berapa pucuk Pak yang dibuang? Untuk senjatanya sementara ini 1. Untuk himbauan ke masyarakat dan apa